Sementara itu pemirsa Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri mengungkap kasus perekrutan terorisme ini melalui media sosial yang menyasar anak-anak. Sebanyak 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka berhasil ditangkap lewat 3 kali pengungkapan sejak akhir tahun 2024 hingga November 2025. Dan selain itu pemirsa terdapat lebih dari 110 anak dan juga pelajar yang teridentifikasi perekrutan oleh para tersangka. Pada tahun ini Densus 88 melakukan penegakan hukum terhadap kurang lebih 5 orang dewasa yang berusaha melakukan rekrutmen terhadap anak-anak dan pelajar ya kaitannya dengan jaringan terorisme. Daerah-daerah yang menjadi wilayah intervensi di sini seperti yang disampaikan Pak Karopenmas, hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia terlibat ya, karena ini jaringannya online sehingga mungkin antar korban yang direkrut dengan perekrut tidak bertemu muka. Kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ada proses yang sangat masif sekali rekrutmen yang dilakukan melalui media daring. Pertanyaannya adalah apakah ada cara sistemik untuk para pelaku teror mengubah target mereka ke anak-anak dan juga pelajar, dan bagaimana pemerintah bisa menangkal paham teror bagi anak-anak dan pelajar. Kita akan bahas pemirsa dengan ex Kepala Densus Anti Teror Komjen Pol Martinus Hukom dan juga Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Ahmad Baidowi. Selamat pagi Pak Martinus, selamat pagi Pak Baidowi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Jason. Terima kasih telah bergabung di Selamat Pagi Indonesia. Mungkin saya mau ke Pak Martinus terlebih dahulu. Belajar dari kasus ledakan di SMA 72, dia itu terpapar terinspirasi dari para pelaku ekstrim di media sosial. Kemudian ada kasus lain lagi, tadi ada yang melakukan perekrutan kepada usia yang kalau kita lihat profilnya itu adalah anak-anak dan remaja. Pak Martinus, kenapa paham-paham seperti ini nampaknya baik itu yang lewat media sosial ataupun yang lewat perekrutan gampang masuk ke anak-anak, Pak? Ya, pertama-tama yang ingin saya jelaskan, jadi dari 2 perspektif ya. Yang pertama kasus SMA 72 dan yang sekarang terakhir adalah 112 ya, kalau menurut data saya 112 orang yang anak-anak yang terpapar paham radikal. Jadi ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama, kasus yang pertama itu adalah problem psikologis yang mengakibatkan anak itu kemudian merasa dia dari secara psikologis dia merasa lemah. Dia karena korban pembulian lalu dia mulai mencari suatu pengakuan. Untuk supaya dia diakui, dia harus menunjukkan bahwa dia itu bukan orang lemah. Maka yang terjadi adalah dia masuk mencari ruang-ruang digital untuk mencari inspirasi bagaimana menguatkan mentalnya dia, bagaimana membangun kognitif baru dia yang tadinya lemah menjadi kuat. Itu yang pertama. Maka disitulah kita melihat bahwa pencarian itulah mengakibatkan dia bertemu dengan berbagai macam tokoh-tokoh yang menginspirasi dia untuk melakukan kekerasan. Sedang yang kedua, ini problemnya berbeda. Problemnya adalah ada 5 orang yang ditangkap sebelumnya ya. Mereka ini adalah para rekruter yang mencoba menjaring di ruang media sosial. Mencari pengikut-pengikut baru dengan menggunakan media-media sosial, dan ini terjadi interaksi antara dia dan antara mereka ya, para rekruter ini dengan para calon-calon pengikut. Dan biasanya begini Mas, para rekruter ini dia secara tidak langsung maupun langsung dia memahami bagaimana fenomena-fenomena komunikatif. Kita melihat bahwa ada 5 elemen komunikasi yang membuat satu komunikasi itu terjadi dan berlangsung dengan baik. Yang pertama adalah sender atau pemberi pesan. Yang kedua adalah penerima pesan. Kemudian yang ketiga adalah kemasan pesan itu. Kemudian keempat adalah media di mana komunikasi itu berlangsung, dan yang kelima adalah konteks. Nah, komunikasi ini akan terjadi jika terjadi namanya narasi yang dibangun menguasai
orang yang akan menerima pesan. Siapa orang yang menerima Baik. pesan ini adalah orang-orang yang rentan terhadap karena dia punya aspek psikologis mungkin yang terjadi. Baik, Pak Lalu Martinus. kemudian kita dari data-data yang kita dapatkan, anak-anak yang kurang lebih 112 orang ini, mereka itu adalah orang-orang anak-anak yang rentan karena ya pola pengasuhan yang tidak baik, kemudian broken home, kemudian mereka ingin mencari perhatian, dan mungkin problem-problem ketika mereka di dalam keluarga, mereka tidak mendapat satu otoritas moral dari orang tua Oke, atau baik. pembinaan mental dari orang tua. Itulah Pak yang Martinus. mengakibatkan terjadi seperti ini. Ya. Berarti bisa ditegaskan kembali itu adalah anak-anak karena korban bullying ya. Nah, kita bergeser ke Pak Ahmad Baidowi terkait dengan menyambung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Martinus. Apakah sekarang untuk kurikulum di Indonesia sudah responsif menanggapi dengan adanya penyusupan? Kita kembali dulu di Pak Martinus untuk mempertegas tadi jawaban dari Pak Martinus. Apakah ini berarti anak ini termasuk korban dari bullying? Ya, yang kasus yang kedua bukan hanya korban bullying, karena ada berbagai ragam aspek ya. Ada juga yang mereka mengalami broken home dan mungkin mereka relasi hubungan antara keluarga dan orang tua dan anak itu tidak terjadi, makanya mereka mencari patron baru di ruang-ruang komunikasi mereka, baik itu di media sosial maupun di ruang yang lebih konkret, kira-kira seperti itu. Baik, ada macam-macam faktornya mulai dari tadi salah satu faktor bullying mungkin itu juga bisa jadi salah satu faktor. Tapi sekarang saya mau ke Pak Baidowi. Pak, melihat ada realitasnya di lapangan seperti ini. Ada anak-anak yang terpapar secara sendiri begitu lewat media sosial dengan apa yang mereka konsumsi. Tapi ada juga yang sifatnya perekrutan dan bahkan jumlahnya besar begitu Pak. Apa yang harus dilakukan negara Pak? Oke, terima kasih. Sebetulnya di 2010, kurang lebih 15 tahun lalu, saya mungkin orang pertama yang bikin riset soal potensi radikalisme itu di kalangan pelajar ya waktu itu. Saya meriset anak-anak di Jabodetabek dan itu hasilnya menunjukkan bahwa potensinya cukup tinggi itu. Ada 4% anak di SMP SMA di Jabodetabek itu yang bersedia bunuh diri, melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya, itu tergambar dari riset. Terus ada 21% anak-anak di sekolah itu yang tidak mengakui Pancasila, gitu kan, sehingga dia inginnya ya berbeda, mendirikan negara sendiri dan lain sebagainya. Nah, dari perspektif pedagogis, perspektif kependidikan, kita waktu hasil riset itu sebetulnya sudah memberikan semacam rekomendasi kepada pemerintah. Apa rekomendasi? Rekomendasinya itu sebetulnya basisnya adalah bagaimana setiap sekolah itu memiliki daya tahan untuk mengelola konflik internal mereka secara mandiri. Kami mengembangkan modul yang disebut dengan manajemen konflik berbasis sekolah. Itu yang pertama secara teknis dalam konteks misalkan bagaimana menangani kekerasan, bullying itu dalam jangka waktu yang pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengusulkan kepada pemerintah sejak lama, sebetulnya masalah di sekolah itu kenapa menjadi rumit, itu karena satu, kurikulum kita itu tidak solid. Kurikulum kita tidak solid. Satu, terlalu banyak mata pelajarannya. Yang kedua, konektivitas antar mata pelajaran itu nggak terjadi. Jadi anak itu belajar satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya itu seakan-akan nggak ada hubungannya gitu. Jadi belajar agama sama fisika itu seakan nggak ada hubungannya. Fisika ke biologi seakan nggak ada hubungannya. Nah, ini tidak bisa dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah, pendekatan-pendekatan kurikuler ini. Yang terjadi adalah ya sudah, guru hanya mengambil tanggung jawab mengajar, dia tidak peduli pada aspek afeksi anak, kurang peduli juga pada aspek perilaku hubungan sekolah dengan orang tua. Itu yang terjadi. Dan saya kira orang tua itu nggak terlalu baik hubungannya dengan sekolah, rata-rata sekolah di Indonesia ya. Artinya orang tua lebih percaya sekolah itu ya sebagai penitipan anak gitu. Sehingga kepedulian orang tua terhadap apa yang terjadi di sekolah itu juga tidak dibangun oleh pemerintah. Misalkan dulu pernah diusulkan ada satu direktorat tentang parenting misalkan gitu. Bagaimana supaya orang tua itu punya peran juga bagaimana menangani masalah-masalah psikologis anak di sekolah. Tapi itu
dibatalkan kalau saya tidak salah ya. Yang kedua, sampai hari ini kalau kita perhatikan misalkan anggaran-anggaran kependidikan kita itu nggak ada yang melakukan pemberdayaan terhadap orang tua. Orang tua ini seakan-akan ini sesuatu yang di luar sekolah gitu, kira-kira gitu. Sehingga pemerintah itu tidak ikut peduli juga untuk bagaimana membangun kesadaran supaya masyarakat itu mau berpartisipasi dalam proses pendidikan anaknya di sekolah. Jadi kita bisa cek itu dari aspek program, dari aspek itu. Jadi secara teknis hal ya, Pak, kita ya? bisa memberikan pelatihan-pelatihan seperti itu, tapi secara kebijakan saya kira ada banyak masalah itu, Jason, yang bisa kita diskusikan. Mulai dari Kira-kira aturan, itu. kemudian ya peran sekolah sampai dengan keluarga itu yang mungkin harus kemudian kita evaluasi bersama agar paham seperti ini atau perilaku seperti ini tidak menjerat anak-anak kita. Nanti saya akan tanya lagi ke Pak Martinus, Pak, spesifik nanti apa sebenarnya yang dijejalkan kepada anak-anak itu sehingga anak-anak nampaknya mudah sekali untuk tertarik dan masuk ke jaringan ini. Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pak Martinus, Pak Baidowi, sejeda kami kembali saat lagi. Kenapa sebegitu mudah? Kita langsung tanya ke Pak Martinus. Pak, yang di 72 misalnya, dia ngelihat konten-konten yang terafiliasi dengan ekstremis-ekstremis, dia terinspirasi. Kalau yang ini, yang perekrutan 100 orang lebih ini juga yang jadi pertanyaan, kenapa bisa mudah jadi tertarik ya Pak ya? Apa yang dilakukan sama perekrut itu Pak? Ideologinya macam apa? Karena kan kalau direkrut nggak mungkin langsung dibilang, ayo kamu jadi teroris ya. Kan nggak begitu Pak bahasanya ke anak-anak. Apa yang dilakukan Pak? Ya, untuk menjawab itu mungkin saya membangun 3 pertanyaan justru. 3 argumen ya. Yang pertama, apa yang diajarkan? Kontennya apa? Yang kedua, bagaimana mengajarkan? Dan yang ketiga, kondisi psikologis apa sehingga anak-anak itu terpapar. Itulah yang 3 pertanyaan ini menjadi satu bangunan argumen yang harus kita pecah secara bersama-sama. Jadi kalau kita berbicara tentang ISIS, kita sudah tahu dari dulu bagaimana dia membangun ideologinya. Bagaimana ideologi negara-negara yang punya bercirikan satu keyakinan, lalu kemudian ada hal yang lebih mendasar lagi, bagaimana hubungan-hubungan antara ideologi itu lalu kemudian membawa dia kepada ruang yang lebih menghubungkan dia dengan Tuhan, dengan pencipta, dengan cara-cara yang lebih spesifik ya, kalau menurut dalam tanda petik ekstrim lah, berbeda dengan jalur yang lebih yang normal lah, ajaran-ajaran yang baik, lebih baik ya, mereka menggeserkan itu lalu ke yang lebih ekstrim lah, kira-kira seperti itu. Semua radikalisme dalam semua aliran keagamaan itu ada. Mereka mencari jalan-jalan yang lebih ekstrim, yang lebih eksklusif. Baik. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua bagaimana? Ya itu kembali lagi mereka melihat, pertama mereka melemparkan dulu doktrin, lalu kemudian kira-kira ada yang menangkap, lalu kemudian intens untuk berhubungan secara individu, lalu membawa mereka ke ruang yang lebih kuat. Kira-kira seperti itu. Ada doktrin dan juga cara komunikasi yang lebih mudah dipahami oleh anak-anak itu sehingga kemudian diilhami oleh anak-anak itu ya Gloria. Nah, kalau ini kan sudah terlanjur terjadi, ada perekrutan 110 anak. Nah, untuk Pak Baidowi sebagai pengamat pendidikan ini bagaimana kita memulihkan anak-anak yang sudah terpapar dengan isu radikalisme ini? Singkat saja Pak. Ya, deradikalisasi. Jadi program deradikalisasi itu kan bisa menyasar satu, gurunya, yang kedua orang tuanya secara teknis. Saya kira misalkan kasus SMA Negeri 72 ini ya jadi harus sesegera mungkin pihak sekolah itu melakukan komunikasi aktif dengan orang tua. Semuanya tanpa pandang bulu dan lebih intens gitu, lebih sering. Jangan orang tua dipanggil hanya dalam 1 semester sekali. Mungkin 1 bulan tuh bisa 1 kali. Jadi ada sesi-sesi khusus, dan itu kalau di sekolah Sukma misalkan kita mempraktekkan apa yang disebut dengan manajemen konflik berbasis sekolah gitu. Jadi kita tahu nih drenase kekerasan, potensi-potensi kekerasan itu ada di mana. Nah itu dibangun bersama kesadarannya itu antara orang tua dengan siswa dan juga dengan para guru. Itu secara teknis sebetulnya mudah sekali untuk dilatihkan gitu. Sebenarnya mudah begitu, tapi memang sinergitasnya itu yang kemudian sulit ya Pak ya. Itu yang jadi PR antara sekolah, keluarga, sampai harus ada kebijakan dan aturan yang benar-benar bisa diimplementasikan ya Pak. Baik, kami mohon maaf karena waktunya mungkin terbatas. Satu lagi gini Jason. Apa Pak? Singkat saja Pak.
Ya, saran saya itu kembalikan kurikulum itu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana sekolah itu memiliki kesempatan untuk memandirikan diri mereka gitu loh, secara sosial maupun secara pedagogis. Nah, itu yang saya kira sekarang sudah mulai hilang gitu ya. Baik, itu mungkin bisa jadi suara yang mungkin bisa didengar. Mohon maaf karena waktu kita terbatas, kita mungkin bisa diskusi di lain kesempatan. Terima kasih Pak Ahmad Baidowi dan juga Pak Martinus Hukom telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.